Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama gua Christopher Samuel dan kali ini gua pengen datang dengan konsep yang baru lagi yang gua pikir-pikir ini konsep yang mudah aja sih menurut gua dan konsep ini adalah gua akan coba membuat konten yang ngomong-ngomong aja gitu. Gua akan ngomongin sesuatu hal yang pengen gua omongin apapun itu dan akan gua share di YouTube gua. Mungkin ini disebut dengan podcast kalau orang-orang ngomong, cuman gue belum berani ngomong itu podcast. Dan di konten ngomong yang pertama ini, kali ini gue pengen omongin aja sih sebenarnya ada anime yang baru ini gue tonton beberapa hari yang lalu dan menurut gue anime ini bagus dan seru gitu dan animenya itu apa bahwa anime ini adalah Bakemonogatari. Oke. Bakemonogatari sendiri itu adalah sebuah anime dari series novel Monogatari dan ya gue telat banget nonton ini karena gue juga sebenarnya nggak terlalu ngikutin banget anime yang orang harus nonton baru gue tonton gitu. Gue benar-benar nonton yang menurut gue layak gue tonton dulu, gue cari kalau emang menurut gue ini bagus untuk ditonton ya gue tonton gitu. Dan anime ini sendiri kan tadi gue bilang dari series Monogatari dan Monogatari itu adalah sebuah seri light novel yang diciptakan oleh Niso Isin. Dan Bakemonogatari ini adalah anime yang dibuat pada tahun 2009 di studio Shaft namanya SHAFT gitu. Dan kalau menurut gua anime ini tuh sebenarnya seru sih. Kenapa seru ya? Ntar gue ceritain bagaimana anime ini bisa menurut gue tuh seru gitu dan anti mainstream gitu. Oke, kalau misalkan dari awalnya sendiri nih bahwa Bakemonogatari sendiri ini adalah anime yang ngeceritain bahwa si MC ini main karakter Aragi Kiyome ini adalah manusia setengah vampir yang gue nggak kurang tahu kenapa dia bisa jadi setengah vampir gitu. Cuman di awal itu diceritain bahwa dia tuh adalah manusia setengah vampir gitu loh. Dan selama Bakemonogatari ini bahwa dia ya ngebantuin temen-temennya gitu untuk mengatasi keganjilan-keganjilan yang sering dihadapi oleh temen-temennya ini gitu, karakter-karakter lainnya gitu. Dan si Araragi Kiyomi ini ngebantuin dia, ngebantuin temen-temennya itu. Dan ketika ngebantuin teman-temannya ini dalam menyelesaikan keganjilan-keganjilan, Araragi Kiyomi ini dibantu oleh Oshinomeme. Nah, dan hal yang menurut gua anti mainstream lagi dari anime ini adalah anime ini cuma 15 episode, cuman arc-nya itu ada 5 arc yang satu arc-nya itu ya cuman 2 sampai 3 episode doang dan hanya satu episode yang arc-nya itu bisa sampai 5 episode gitu. Dan arc-nya itu apa aja? Ada yang pertama tuh Hitagi Crab, Mayoi Snail, Surga Monkey, Nadeko Snake, dan Tsubasa Cat. Nah, ini kan kalau misalkan kita lihat ya anime-anime masa akak yang ditonjolin di sini tuh nama-nama hewan gitu dan gue pertama ketika nonton ini gue sempat kepikiran kenapa hewan semua gitu yang ditonjolin di anime ini gitu dan akhirnya gue menyadari gitu bahwa hewan-hewan ini crab, kepiting, snail siput, monyet, monkey, ular dan kucing ini adalah penggambaran roh-roh yang menyebabkan keganjilan di anime ini gitu loh. Dan ntar gue bakal ceritain satu persatu. Gue akan ceritain satu persatu bagaimana setiap arc ini berlangsung gitu dengan menurut gue dengan pandangan yang gue pikirin aja sih gitu loh. Oke, dan untuk arc yang pertama ini kan Hitagi Crab nih. Jadi Hitagi Crab ini adalah arc yang menceritain bagaimana si Araragi Kiyomi ini tuh jadi di awal episode itu dia kayak ada cewek jatuh dari ketinggian dan si Araragi itu nangkap nih cewek gitu dan keganjilan yang ditonjolin di karakter ini ada si Senjo Gahara yang jatuh tuh. Jadi karakter cewek yang jatuh itu Senjo Gahara bahwa tubuhnya nih enteng banget gitu loh. Oke lah ini menurut gue salah satu karena ketika gue nonton pertama arc pertama ini di episode pertama ya gue
cuman sekedar mikir bahwa oke, bahwa ini adalah anime-anime misteri biasa gitu loh. Dan si Araragi itu menyadari bahwa si Senjo Gahara ini pasti memiliki keganjilan karena di awal cerita pun dia sudah mengalami keganjilan gitu, bahwa dia adalah manusia setengah vampir gitu. Dan dia ngerasa ada keganjilan di Senjo Hara Hitagi ini gitu loh. Dan ya bahwa si Senjo Gahara ini akhirnya bersama Araragi menyelesaikan keganjilan ini gitu loh. Oke. Dan mungkin di konten omong gue kali ini gue nggak mau banyakin spoiler banget ya, nggak terlalu banyak yang spoiler banget, jadi gue bakal ceritain yang menurut gue inti-intinya aja gitu loh. Lalu bahwa ada arc keduanya ini Mayo Snail, dan Mayo Snail ini menurut gue arc yang paling riang gitu sih di anime ini, bahwa Mayo Snail ini ngeceritain bahwa ada seorang hantu loli yang ngebawain tes gede. Jadi seolah-olah tuh si loli ini tuh kayak menggambarin siput gitu. Dia pakai bando yang ada seolah-olah ada antenanya kayak seolah-olah mata siput, dan tas yang gede seolah-olah menggambarkan keong. Bukan keong, menggambarkan rumah dari si siput itu gitu. Dan Hachiko Jimayo ini dia adalah hantu yang tersesat di arc kedua ini, yang dia berusaha untuk mencari rumah orang tuanya. Dan hal yang plot twist di cerita arc ini adalah bahwa si Mayo ini tuh sebenarnya udah meninggal gitu loh, dan yang meninggal sehingga dia kan jadi hantu tuh. Dan ya, dan yang bisa ngelihat si Mayoi Hachikuji Mayoi ini, gak semua orang bisa ngelihat hantu ini, cuman si Araragi doang. Dan si Senjo Gahara tuh gak bisa ngelihat hantu ini gitu loh. Jadi ketika cerita ini berlangsung nih, digambarkan bahwa si Araragi ini tuh layaknya orang gila yang ngomong sendiri, padahal enggak, dia tuh sedang ngomong sama seseorang hantu gitu. Nah, itu kocak sih menurut gua, karena di sini tuh bener-bener kayak ada setnya gitu. Kalau menurut gue ada sedihnya sih di arc yang ini gitu, karena ntar bagian ada si Mayo ini merasa kesedihan, dia ceritain masa lalunya ke si Araragi, dan itu menurut gue cukup sedih sih, masa dia nyeritain masa lalunya itu loh. Lalu arc ketiga adalah Suruga Monkey. Nah ini arc yang membuat gue bingung dengan sebenarnya apa sih Bakemonogatari ini. Genre yang ditonjolin tuh mungkin semuanya gitu, karena di Suruga Monkey ini kan jadi ceritanya tuh bahwa ada karakter bernama Kanbaru Suruga yang dia tuh memiliki tangan monyet karena ia memiliki kecemburuan. Maksudnya kecemburuan di sini adalah ketika dia cemburu sama orang, dia sirik sama orang tuh dia akan memohon kepada iblis yang memiliki tangan monyet sehingga dia tuh punya tangan monyet karena dia cemburu sama orang gitu. Dan semakin dia cemburu, semakin banyak bulu di tangannya dia ini gitu loh. Dan ketika dia memohon untuk membalaskan dendam kepada orang-orang yang dia sirik atau yang dia cemburui, maka dia akan minta tolong ke iblis ini, dan dia menjadi monster gitu loh. Bukan monster dalam artian yang gede gitu, dia jadi kayak berubah sifat menjadi kayak indigo gitulah, dan dia strong banget gitu loh. Dan di sini ada plot twist lagi sih menurut gue yang kocak lagi gitu, bahwa kan jadi dia tuh merupakan adik kelas dari si Senjo Gahara dan si Subasa lagi. Si Subasa ntar gue bakal jelasin lagi. Si Araragi kan, dan bahwa si karakter ini tuh cemburu sama si Araragi karena si Senjo Gahara tuh deket sama dia gitu loh. Dan hal yang keren dari arc ini bahwa ternyata arc ini memunculkan kesan action gitu di anime ini. Jadi ntar ada adegan bahwa si Suruga ini ya fight, berantem sama si Araragi gitu loh. Ketika si Suruga ini tuh berubah jadi monster yang tadi gue sebutin itu loh. Lalu ada arc Nadeko Snake. Nah, Nadeko Snake ini arc yang mungkin dengan opening yang terkenal gitu. Nah, jadi kan sebenarnya opening di Bakemonogatari ini tuh tiap arc tuh berbeda gitu loh. Dan arc Nadeko Snake ini ya opening dengan yang mungkin
banyak orang yang tahu opening ini meskipun nggak tahu animenya gitu. Dan opening itu kan Renai Circulation gitu yang banyak banget orang tahu dengan karena lagu ini kan terkenal dengan lagu meme ya setahu gue gitu. Dan cerita ini tuh sebenarnya menceritakan bahwa si karakter Sengoku Nadeko namanya, dan yang dia dikutuk oleh temennya karena dia menolak cinta temennya itu loh. Jadi temennya tuh nembak si Nadeko dan ditolak sehingga dikutuk dia. Jadi kulitnya tuh ada sisik-sisik ularnya gitu gitu loh. Jadi seolah-olah kayak ada sisik ular yang ngelilit dia gitu dong. Nah, si Nadeko ini kan sebenarnya teman adiknya si Araragi, dan dia tuh minta tolong lah sama si Araragi gitu buat nyelesain keganjilan ini karena dia tahu bahwa si Araragi ini tuh dia tahu bahwa si Araragi pernah ngalamin keganjilan yang mirip-mirip dengan dia gitu. Jadi dia ya udah gue minta tolong aja sama si Araragi gitu loh. Lalu ada arc yang terakhir gitu loh, Haneka Waket. Nah, arc ini menurut gue arc yang paling kompleks itu dan paling gimana ya jelasinnya ya? Ya kompleks dalam artian sedih ada, konflik yang ditimbulin juga ada. Masa kuat banget. Lalu arc ini juga paling rumit gitu menurut gua untuk ditonton itu, maksudnya ya paling mengangkat emosi para penontonnya gitu loh. Dan karena di arc ini kan menceritakan bagaimana si Hanekawa Tsubasa, dan kalau mau diceritain lagi Hanekawa Tsubasa ini adalah sahabat lamanya dari si Araragi gitu loh. Dan dia tuh memiliki kecenderungan stres yang sangat berat dengan masalah-masalah yang dihadapi si Hanekawa Tsubasa ini gitu loh. Dan ketika dia stres, maka muncullah roh yang mengubah dirinya menjadi tubuh kucing gitu loh, roh kucing. Dan ketika dia stres dan berubah jadi kucing, dia akan menyerang orang-orang kota untuk mengurangi stresnya gitu loh. Ini kok dengan ya gitulah. Nah, dan di Hanekawa Cat ini, arc yang ini tuh konfliknya lebih dalam lagi gitu loh. Konflik yang timbul bagaimana si Hanekawa itu berada di keluarga yang kurang baik, dia sering dibukul bapaknya, sehingga dia pun ngerasa bahwa hidupnya tuh ya apaan sih, gue nggak berarti hidupnya. Jadi makin stres makin stres makin stres, dan akhirnya muncul roh kucing yang berubah dia jadi kucing gitu loh. Oke, nah itu mungkin gambaran pertama dari arc yang gue jelasin di pertama gitu. Nah, gue akan jelasin bagaimana anime ini di mata gue gitu, bahwa ketika gue nonton nih anime tuh ya anime ini tuh santai banget gitu. Cuman ketika buka anime santai bukan berarti kita nonton bisa santai gitu. Gimana ya jelasinnya ya? Karena anime ini tuh menjelaskan bagaimana lebih novel banget. Maksudnya anime yang gak mentingin visual, karena menurut gue visualnya tuh pusing banget ketika gue nonton nih anime tuh. Tiap adegan, tiap detik lah gue bisa ngitungin 2-3 detik tuh selalu gonta-ganti gambar gitu. Dan gambarnya tuh ya yang gak nyambung sama sekali dengan dialog yang diomongin gitu loh. Bahkan kadang-kadang cuma tulisan-tulisan doang, tulisan-tulisan yang justru itu lebih penting dibanding gambar-gambar yang ditonjolin di anime ini. Maksudnya tulisan-tulisan apa, kadang-kadang ketika kan kalau nonton anime subtitle gitu ya kita baca subtitlenya, dan tulisan-tulisan yang di sub lagi itu kan menjelaskan lagi animenya, menjelaskan lagi ceritanya. Nah itu harus ditonton, harus dibaca dengan cepet banget gitu. Makanya saya sekali itu gue slow motion. Ketika gue menonton itu gue dalam mode slow motion untuk bisa tahu tulisan apa sih yang muncul di gambar itu, karena bener-bener cepet banget. Ada kali setengah detik cuma dat. Gimana jelasin ya? Jadi lo harus nonton gitu loh. Nah ini yang menurut gue membedakan dari anime-anime lain gitu. Maksudnya penulisannya itu loh, karena iya ini bersifat novel. Dan entah gue mungkin mikir kalau anime Jepang itu, maksudnya anime seringkali menjelaskan bagaimana ada diskusi-diskusi yang ngejelasin nama. Misalkan ada di episode pertama itu ketika si Hanekawa dan si Araragi lagi ngobrol lah untuk menyelesaikan masalah, bukan lagi ngobrol belajar, mereka lagi belajar bareng. Tiba-tiba si Araragi kan ngomong, eh, dia ngomongin si Senjougahara Hitagi gitu loh. Dan
mereka berdua ini kayak ngediskusi nama Shinjogahara, bahwa Shinjogahara itu adalah nama tempat, Hitagi itu adalah nama perspektif, bukan nama perspektif, nama engineering. Kalau seingat gue itu nama sesuatu yang dipakai dalam ilmu engineering. Nah itu menurut gue kocak banget sih. Masanya bahwa anime-anime Jepang tuh seringkali mendiskusikan hal-hal, bahwa nama aja tuh didiskusiin gitu. Itu menurut gue suatu budaya mungkinnya di sana, gue nggak tahu, yang menurut gue sih asik banget untuk dipelajari gitu loh. Lalu tadi visualnya yang menurut gue, dari ketika lu nonton ini tuh ya udah lu fokus aja baca subtitle ya, karena itu udah, dengan lu baca subtitle tuh udah kayak lu bisa ngerti banget animenya, lu bisa tahu perasaannya tanpa lu harus lihat visualnya, misalkan lihat gambarnya. Karena menurut gua gambarnya juga yang nggak bagus-bagus banget gitu, yang meskipun yang udah dijelasin gua tadi bu, malah rada pusing. Kalau gua pribadi tuh gua rada pusing nonton nih anime gitu loh, dengan rotasi perpindahan gambar yang cepet banget itu, gua jujur rada pusing gitu loh. Karakter-karakter yang ditampilin di anime ini juga menurutku ya gak banyak gitu, Mbak. Bener-bener tuh satu frame kadang-kadang meskipun di sekolah atau di jalan raya tuh ya kesana dark aja, bukan dark dalam artian serem, enggak. Kesana ya sepi aja gitu dalam satu frame gambar itu ya, cuman kadang-kadang cuma dua orang yang lagi ngobrol ngobrol doang, ataupun karakter yang sendirian lagi jalan naik sepeda, padahal kondisi siang hari yang panas dan kondisi orang-orang kerja yang harus ramai itu cuman sepi banget gitu loh. Dan karakter yang gue pengen ngomongin pertama yang pastinya kan main karakternya gitu, si Araragi gitu. Araragi di sini tuh menurut gue adalah karakter yang baik hati gitu. Maksudnya baik hati, dia tuh tahu ketika dia harus nolong orang, dia akan kesusahan gitu. Dia akan masuk lagi ke keganjilan-keganjilan yang dia akan nyusahin dirinya sendiri lagi gitu loh. Cuman dia tuh nggak mau orang lain kesusahan. Gini deh, lebih baik gue kesusahan, lebih baik gue mati demi teman-teman gue, yang sehingga teman-teman gue tuh bisa seneng. Ya itu Araragi tuh menurut gue orangnya kayak gitu gitu. Lalu ada karakter Hanekawa. Nah, Hanekawa itu kan yang tadi dijelasin di arc yang terakhir, Hanekawa Cat itu, bahwa dia itu kan sahabat dari si Araragi. Jadi menurut sahabat dalam artian ya mereka udah temen dekat, bahwa si Hanekawa ini adalah orang pertama yang bisa dekat gitu sama si Araragi. Sifat dia yang baik itu ya cocok aja sama Araragi. Terlebih si Hanekawa ini kan orangnya pinter banget gitu loh. Cuman dia nggak pelit ilmu, sehingga si Araragi tahu bahwa si Hanekawa ini pinter, dan terkadang dia mereka belajar bareng gitu. Lalu ada Oshinomeme. Nah, ini karakter yang gua nggak sebutin sama sekali di arc tadi, ketika gua ngebahas arc. Kenapa? Karena ya si Oshinomeme ini menurut gua ya karakter yang bener-bener Daryl support gitu. Masalahnya kenapa tiap ada masalah, tiap ada keganjilan yang dihadapi oleh para karakter ini, si Araragi pasti OTW ke si Oshinomeme gitu loh. Pasti dia langsung nanya, bro, gue gimana nih, gue punya masalah ini, gimana ya hadapinnya. Dan si Oshinomeme ini ya expert banget dalam menyelesaikan masalah-masalah keganjilan ini gitu loh. Dan menurut gue karakter si Oshinomeme ini ya beres aja sih, masa keren aja gitu, kece. Yang lu karakter yang tinggal di tempat yang kumuh dengan gaya lu yang selengehan gitu, cuman lu OP gitu loh, lu tahu segala hal gitu, dan lu selalu ngebantuin temen lu gitu loh. Lalu ada Hachiko Jimayo yang tadi gue bilang hantu loli. Yang gue suka dari Hachiko Jimayo ini, dia tuh yang orang yang nothing tulus gitu. Dia yang selalu siap ngebantuin si Araragi gitu loh. Terlebih ketika dia tahu bahwa si Araragi udah ngebantuin dia selalu siap ngebantuin si Araragi gitu loh, demi balas budi. Lalu ada Kanbaru Suruga. Nah, Kanbaru Suruga ini yang tadi dibilang bahwa si Kanbaru Suruga ini kan sempat berubah jadi monster, dan dia berantem sama si Araragi dan hampir ngebunuh si Araragi itu sendiri. Karena ya yang hampir ngebunuh si Araragi ini kan si Suruga dalam bentuk monsternya dia lah kasarnya gitu. Cuman ketika si Araragi berhasil menyelamatkan dia bawa tahu bahwa ada hal yang lu tuh nggak boleh cemburuin gitu loh. Ada hal yang nggak bisa lu dapetin selamanya gitu. Misalnya nggak semua hal bisa lu dapetin gitu. Dan ketika dia belajar bahwa ada hal seperti itu,
ia pun akhirnya berubah menjadi karakter yang menurut gue have fun banget gitu. Dia selalu siap menjadi kohai bagi Araragi dan Senjogahara yang selalu ngebantuin mereka berdua. Dan menurut gue dia tuh karakter cewek yang kocak aja sih menurut gue. Masa terkadang dia melakukan hal-hal bodoh, melakukan hal-hal yang kocak aja sih kalau lu tonton gitu. Terlebih selingan-selingan komedi yang dia dialogkan tuh kocak-kocak sih, meskipun sedikit rada ero atau rada kotor ya menurut gua gitu loh. Habis itu ada karakter Nadeko. Nah, kalau Nadeko itu sebenarnya menurut gua karakter yang lebih ke side karakter aja sih. Dia itu karakter yang menurut gua karakter malu-malu, lebih karakter yang ya kalau lu pencinta loli banget, karakter ini pas banget sih. Suaranya loli banget anjir. Dan dia tuh yang karakter diam-diam, pemalu, karakter yang ngomongnya tuh keade-adean dan yang gue bisa jelasin di karakternya ya baik sih. Masa dia tuh lebih bener-bener sikap ade yang nurut aja ke si Araragi gitu, karena dia tahu bahwa dia tuh sebenarnya suka, dalam artian suka sebagai kakak ya, kepada Araragi gitu loh. Lalu sebenarnya ada karakter lagi nih, namanya Oshino Shinobu gitu loh. Dan menurut gue ini MVP. Kenapa gue sebut MVP? Jadi kalau lo ntar nonton anime ini di episode terakhir, nah si Oshino Shinobu ini ntar bakal jadi MVP di episode tersebut gitu loh. Karena dia ntar datang ngebantuin Araragi. Nah, gue gak mau ceritain di situ loh. Dan karakter ini tuh sebenarnya adalah seorang vampir yang diem doang. Gue nggak tahu banget jalan cerita. Masa karakter ini nggak terlalu dikembangin banget, cuman yang muncul beberapa kali. Dan gitu juga nggak ngomong sama sekali selama anime ini. Dia nggak ngomong sama sekali, benar-benar nggak ngomong gitu loh. Jadi gue nggak bisa jelasin banyak banget sih masalah karakter ini gitu loh. Lalu karakter yang terakhir nih, The SS Tire Waifu. Kenapa gue bilang SS Tire Waifu? Dan karakter itu adalah Senjohara Hitagi gitu loh. Jujur ya, ketika nonton anime ini dan ngeliat si Senjohara Hitagi gitu lah ya, awal-awal episode pasti mikir, ah ini orang yandere, ini orang sifatnya yang ya dengan sifat yandere yang suka nyakitin pasangannya gitu si Araragi. Cuman yang gue suka dari si Senjogahara ini adalah bahwa dia tuh perhatian banget loh sama si Araragi gitu. Sikap yanderenya tuh dibuat-buat. Sikap-sikap yandere, sunderenya itu dibuat-buat sama dia. Dan kocak aja sih menurut gue. Bahkan ada momen, kalau gak salah di episode 13, bahwa dia tuh kayak break fourth wall gitu. Kayak Deadpool yang ngomong ke kontestan gitu. Si Senjogahara ini ngomong ke penonton gitu. Dan itu kocak banget sih menurut gue. Jokesnya kocak banget. Masa jokes dari penulisannya, menurut gue jokes kayak gini itu kan berarti penulisan yang keren banget kan dari autornya gitu loh, dari direktornya juga gitu loh. Dan dia sebutin bahwa gue punya seiyu gitu, seiyu gue tuh keren, itu kocak banget sih. Ntar lu harus nonton sih di episode 13 itu kalau nggak salah. Dan dia tahu bahwa karakter tsundere yang ada di diri dia itu adalah karakter yang diciptakan seseorang. Itu kocak. Dan dia karena dia tahu bahwa dia memiliki karakter tsundere, ya udah dia sesekali dia sesekali tonjolin sikap tsunderenya yang dia seolah-olah tuh dibuat, dia nyiptain sendiri karakter itu gitu loh. Dan itu kocak banget sih. Dan menurut gue Senjohara Itagiri ya menurut gue SS tier waifu banget gitu. Gue ketika nonton anime langsung kayak buset, dia orang waifu-able banget gitu, dengan sikapnya yang mungkin rada serem, rada tsundere, cuman meskipun dibuat-buat ya dia perhatian banget gitu loh. Dia suka ngebantuin si Araragi juga, dia rela berkorban juga buat si Araragi gitu loh. Dan kan jadi si Araragi dan si Senjogahara ini kan mereka berpacaran lah di anime itu. Mereka tuh akhirnya menjalani hubungan, dan hubungan yang dijalani oleh si Senjogahara dan Araragi ini tuh ya natural aja menurut gue, nggak kayak anime-anime yang cenderung dibuat-buat. Ini menurut gue ya, karena natural aja. Kita ngeliat mereka berdua tuh kayak ngeliat seorang pasangan yang B aja sih. Meski itu dia sih yang gue kocak dari tonton ini, nggak ada yang dialog-dialog berlebihan yang
gue harus kayak gini, kalau gue harus berkorban banyak sama lu. Enggak, mereka nggak melakukan itu, cuman sikap mereka berdua tuh ya lucu aja untuk ditonton sih. Jadi lalu pokoknya nih ya, anime Bakemonogatari ini tuh ya adalah anime yang santai namun berbobot seperti yang gue bilang tadi, sehingga ketika lu nonton tuh ya lu setidaknya harus siap-siap baca cepet gitu loh, karena kan subtitle. Lu harus siap baca rada cepat gitu sehingga lu bisa ngikutin jalan ceritanya dengan baik gitu. Dan ceritanya ini juga menurut gue nggak ada plot-plot yang terlalu aneh sih, maksudnya plot-plot twist yang tiba-tiba matahin banget jalan cerita, enggak. jalan jalan ceritanya itu menurut gue berjalan dengan rapi sih, maksudnya penulisan dari anime itu rapi banget gitu. Jadi ketika lu nonton tuh nggak ada yang kesana naik banget, episode yang kesana keren banget, tiba-tiba ada episode yang kesana jelek banget gitu, nggak ada sama sekali gitu. Semua episode tuh bukan lempeng juga ya, maksudnya teratur gitu, teratur. Tiap episode yang ditonjolin itu tuh teratur, penulisannya bagus sih kalau menurut gua ya. Dan komedi-komedi yang tadi gue jelasin bahwa anime ini ada sedikit selingan-selingan komedi yang menurut gue kocak juga sih. Jadi lu bisa ketawa gitu ketika nonton ini, dan apalagi terlebih ada selingan-selingan komedi yang bersifat kotor tadi, yang menurut gue termasuk orang yang suka selingan-selingan komedi seperti itu gitu. Habis itu selingan komedi si Senjo Gara yang break fourth wall-nya itu tadi gitu loh. Terus yang tadi gue jelasin juga, opening tiap arc-nya kan beda-beda tuh. Dan menurut gue openingnya sih ya ada yang gue suka, ada yang enggak, ada yang B aja gitu loh. Dan endingnya itu enak banget sih menurut gue. Kimi no Shirana Monogatari dari Supercell tuh menurut gue tuh ending enak banget didengarnya. Jadi kesimpulan gue dari anime ini adalah bahwa anime ini menurut gue rekomen banget untuk ditonton sama lu semua. Terlebih bagi lu yang suka anime dengan penulisan narasi yang bagus gitu. Maksudnya anime gak terlalu mentingin visual, cuman lu bisa tahu bahwa penulisan dari anime ini tuh bagus gitu loh. Terus anime ini tuh adalah anime yang anti mainstream sih, anime yang anti mainstream aja gitu, beda dari yang lain. Sehingga kenapa gue rekomen anime ya, ketika gue nonton ini gue ngerasa ini anime tuh beda dari yang lain aja gitu loh. Konsep dari anime ini tuh beda gitu. Dan mungkin kedepannya gue akan lanjutin seri Monogatari ini, karena banyak yang gue search berapa seri dari Monogatari ini tuh ada banyak banget gitu seriesnya, dan gue mungkin akan mencoba untuk nonton ini karena menurut gue anime ini layak banget untuk diikutin seri ini. Oke, sekian dulu omongan gue kali ini di konten ngomong yang pertama. Gue mungkin akan lanjutin lagi konten ngomong ini dan gue harap kalian suka. Bye bye.